Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dan kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dasar-dasar pemasaran, yang dimana saya akan menjelaskan materi kelompok dari materi kelompok selanjutnya, yaitu karena saya materi kelompok 1, jadi saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu yang berjudul Evolusi Pemasaran dan Penerapannya di Industri. Adapun definisi pemasaran merupakan proses menciptakan nilai untuk konsumen dan membangun hubungan jangka panjang untuk mendapatkan nilai dari pelanggan. Dan adapun definisi pemasaran menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Philip Kotler atau Bapak Pemasaran Modern, yang dimana pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk serta nilai dengan orang lain. Kotler menekankan bahwa pemasaran bukan sekedar menjual, melainkan memahami kebutuhan pelanggan sehingga produk tersebut cocok dengan sendirinya. Yang kedua, menurut William J. Stanton. Menurut Stanton, pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang serta jasa yang dapat memuaskan kebutuhan, baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Dan secara lebih formal, pemasaran atau marketing adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Adapun langkah melakukan pemasaran, yaitu yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan, menentukan strategi pemasaran, menyusun program pemasaran, menciptakan hubungan baik, dan mendapatkan nilai. Dan beberapa strategi dalam menentukan pemasaran, yaitu yang pertama itu segmentasi, yang dimana segmentasi adalah upaya mengukur pasar yang tadinya satu jenis menjadi bermacam-macam. Targeting, yang kedua, memilih salah satu kelompok target. Yang ketiga adalah positioning, yang dimana memposisikan diri atau citra yang akan digunakan. Dan konsep pemasaran dan penerapannya di industri, evolusi konsep pemasaran menunjukkan bagaimana cara perusahaan memahami dan melayani konsumen terus berubah seiring waktu, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar. Selain itu, ada beberapa konsep pemasaran dan penerapannya di industri, yang dimana yang evolusi konsep pemasaran menunjukkan bagaimana cara perusahaan memahami dan melayani konsumen terus berubah seiring waktu, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar. Adapun beberapa penjelasan lengkap beserta penerapannya di industri. Yang pertama, konsep produksi atau production concept. Konsep ini berorientasi pada efisiensi produksi. Perusahaan berasumsi bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia di mana-mana dengan harga murah, berfokus pada efisiensi operasional dan distribusi massal. Perusahaan beranggapan bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah. Penerapannya di industri yaitu perusahaan manufaktur skala besar atau produk komoditas dasar seperti penyediaan layanan internet murah di wilayah berkembang yang fokus pada jangkauan luas daripada fitur produk. Contohnya yaitu barang-barang impor dari Tiongkok sudah terkenal dengan harga yang murah dan mudah ditemui di mana-mana. Itulah yang jadi daya jual mereka di mata konsumen. Akan tetapi, banyak konsumen yang kecewa karena produk asal Tiongkok sering tidak awet. Pada kasus ini, keinginan pelanggan untuk memiliki barang yang tahan lama terabaikan karena produk memproduksi barang secara massal dengan tujuan menekankan harga produksi agar dapat dijual murah, tetapi mengorbankan kualitas produk. Dan yang kedua adalah konsep produk atau produk konsep. Konsumen akan memilih produk yang memiliki kualitas, performa, dan fitur paling inovatif, berfokus pada kualitas, kinerja, dan fitur produk. Perusahaan percaya bahwa konsumen akan memilih produk dengan kualitas terbaik. Artinya, jika perusahaan terus membuat produk yang hebat, konsumen otomatis akan datang. Fokusnya adalah kesempurnaan pada teknis penerapan di industri. Industri elektronik berlomba menciptakan inovasi
atau fitur baru, desain menarik. Contohnya, perusahaan elektronik raksasa asal Amerika Serikat atau Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi yang terkenal memproduksi barang elektronik berkualitas tinggi dengan harga cukup fantastis bagi beberapa kalangan produk. Mereka seperti iPhone atau MacBook yang punya nilai dan identitas sendiri di mata konsumen, sehingga Apple selalu menjadi sorotan perusahaan elektronik lainnya karena tidak berhenti berinovasi dan meningkatkan kualitas dari produk sebelumnya. Dan yang ketiga adalah konsep penjualan atau selling concept. Konsep ini meyakini bahwa konsumen secara alami enggan membeli sehingga harus didorong melalui promosi dan penjualan yang agresif, berfokus pada yang dibutuhkan pasar, tetapi pada bagaimana cara menghabiskan stok barang yang sudah berproduksi. Penerapan di industrinya yaitu industri asuransi, properti, atau kendaraan sering menggunakan strategi promosi besar-besaran. Contohnya, Shopee. Shopee adalah salah satu e-komersi raksasa yang beroperasi dengan mengaplikasikan konsep penjualan. Mereka kerap melakukan bakar uang yang masuk ke dalam rencana promosi mereka untuk mengkagetkan konsumen. Dengan melakukan strategi tersebut, Shopee harus terus-menerus melakukan promosi supaya konsumen setia bertransaksi sehingga meningkatkan angka penjualan produk di e-komersi mereka. Dan yang keempat adalah konsep pemasaran atau marketing konsep, yang dimana ini adalah titik balik dari mana arahnya bukan dari dalam keluar perusahaan atau ke pasar, melainkan luar ke dalam, yang dimana pasar ke perusahaan. Artinya, temukan kebutuhan pelanggan terlebih dahulu, lalu ciptakan produk untuk memenuhinya secara lebih efektif dibanding pesaing. Berfokus pada kebutuhan dan kepuasan konsumen, perusahaan mulai memahami bahwa kunci sukses adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Penerapan di industrinya yaitu industri retail dan jasa, menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen. Contohnya seperti Spotify jadi layanan pemutar musik online yang sedang digandrungi akhir-akhir ini dengan target pasar kalangan anak muda, karena mereka berhasil melakukan branding bersahabat di mata anak muda karena menawarkan biaya langganan yang murah, tampilan aplikasi yang menarik dan praktis karena dapat tersambung di berbagai perangkat sekaligus. Di samping itu, Spotify juga punya filter musik yang direkomendasikan secara otomatis. Jadi, pengguna bisa mendengarkan musik di sela-sela aktivitas harian. Yang kelima adalah konsep pemasaran sosial, yang dimana konsep ini melengkapi konsep pemasaran dengan menambahkan dimensi kesejahteraan jangka panjang. Perusahaan harus menyeimbangkan 3 hal. Yang pertama itu keuntungan perusahaan, kepuasan keinginan pelanggan, dan kepentingan masyarakat seperti kelestarian lingkungan atau kesehatan publik. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya. Penerapannya di industri itu seperti industri mulai menggunakan bahan ramah lingkungan dan program CSR. Contohnya itu Body Shop atau sabun, merupakan perusahaan yang menjual berbagai produk perawatan wajah dan kulit dengan membangun branding yang ramah lingkungan dan tidak melakukan uji coba pada hewan. Selain itu, komposisi produk mereka juga organik sehingga lebih ramah lingkungan. Perusahaan ini terhitung aktif menjalani berbagai kampanye isu lingkungan dan kemanusiaan. Mereka menjamin sebagian hasil penjualan atau perusahaan disumbangkan pada komunitas perlindungan hewan dan manusia di seluruh dunia. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan pembahasan mengenai evolusi konsep pemasaran dan penerapannya di industri, dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan proses yang penting dalam kegiatan bisnis yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Para ahli seperti Kotler, Stanton, dan Drucker menegaskan bahwa pemasaran tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga memahami konsumen secara mendalam agar tercipta nilai yang sesuai.
Baik, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada ketidakjelasan kata atau ketidakjelasan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya Nur Elisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.